Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kegiatan Sematren kali ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pembinaan iman dan takwa melalui sejarah puasa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dadang Darmawan MAG selaku pengawas GPAI SMA. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan dan simak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ba'da tahiyat wal ihtiram, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Yuna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Semanla, yang saya hormati Bapak Ibu Pembimbing, yang saya hormati Rohis, dan yang saya hormati Guru GPAI Pak Nce, Pak Us, sama Bu Putri. Yang saya hormati dan saya cintai adik-adikku siswa kelas 10, 11 Semanla. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang pembinaan iman dan takwa melalui sejarah puasa. Saya mulai dengan bahasan tentang amal. Apa itu amal? Kalau lihat ta'rif dari amal, al-amalu huwa al-harakatu min jismin au qalbin. Al-harakatu artinya aktivitas. Amal itu adalah aktivitas min jismin yang lahir dari jisim, jasad, anggota tubuh, au qalbin, atau lahir dari qalbin itu hati. Jadi setiap aktivitas yang lahir dari jasad, baik itu mulai dari mata, telinga, mulut, dan seluruh anggota tubuh, itulah yang disebut amal. Jadi amal terbagi dua, ada amal lahir, ada amal batin. Apa itu amal batin? Mulai dari niat, mulai dari doa. Niat, doa itu amal batin namanya. Hanya kalau dilihat dari sisi sifatnya, bahwa amal itu terbagi dua, ada amal yang melahirkan kebaikan disebut amal soleh atau amal ibadah, ada amal yang sifatnya melahirkan kejelekan namanya maksiat. Lalu ada pertanyaan, amal apa yang diterima oleh Allah? Jadi setiap amal lahir dan batin dilakukan dalam keadaan berbarengan, zohir batin sama, maka itulah amal yang diterima. Contoh misalnya sholat. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, mulutnya bicara Allahu Akbar, tapi ketika hatinya tidak sedang sholat, kita mikirin sesuatu, maka itu sholatnya tidak diterima, karena tidak bareng antara lahir dan batin. Jadi sholat yang diterima, ibadah yang terima adalah ketika amal zohir dan batinnya berbarengan dalam satu kesempatan tersebut. Ada satu kisah di zaman Bani Israel. Dulu ada seorang ibu yang dari sejak kecil sampai dewasa dia termasuk orang-orang yang dikategorikan orang-orang soleh. Ketika meninggal ceritanya nih, ini dimimpikan oleh
para ulama. Ketika meninggal, dia ceritanya masuk surga. Bahasa malaikat, ibu berhak masuk surga atas rahmatnya Allah. Maka saat itu si ibu tersebut yang meninggal protes, wahai malaikat, saya ingin masuk surga bukan karena rahmat Allah, tapi karena amal saya. Maka malaikat kemudian usul pada Allah, ya Allah, ini ada hambamu yang protes, ingin melihat amalnya, ingin masuk surga karena amalnya. Maka kata Allah, coba timbang antara seluruh amalnya semasa balik sampai meninggal, bandingkan dengan kenikmatan dia melihat. Maka Allah menyuruh malaikat untuk menimbang amal kebaikan dia selama di dunia dengan kenikmatan dia selama balik sampai meninggal. Maka ternyata ketika ditimbang, masih berat kenikmatan Allah, masih banyak kenikmatan Allah yang tidak disyukuri dibanding amal kebaikan dia selama di dunia. Maka yakinlah bahwa segala ibadah kita belum tentu diterima karena harus bareng antara amal lahir dan batin. Tapi yakinlah kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Maka kita harus berdoa, ya Allah, selamanya berikan rahmat kepada rahmat. Baik, kita lanjutkan ke saumnya, sejarah puasa. Dalil tentang puasa semuanya pada hafal ya adik-adik, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya potong-potong dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal. Ya nida ya, artinya undangan. Jadi undangan puasa ini khusus buat alladzina amanu, buat orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita melihat misalnya di jalanan, di pasar masih ada rumah hantu. Rumah hantu itu rumah makan hantu ya, rumah makan yang kakinya kelihatan tapi kepalanya nggak kelihatan. Itu rumah makan hantu. Ada orang yang bertanya, gimana caranya biar kita bisa ngusir orang yang ada di rumah makan hantu? Bisakah pakai ayat kursi? Nggak bisa, lawan orangnya apalah Yasin kadang-kadang. Lebih efektif kalau berani pakai kursinya aja, jangan pakai ayat kursi. Dagorkeun gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman tidak diundang oleh Allah. Teman-teman, kalau zaman sekarang kan zaman digital ya. Zaman kalau misalnya kita ada undangan nih, sekarang udah pakai QRIS, udah pakai barcode. Kalau kita masuk ke hotel nih, kita bawa HP, undangan yang dari teman kita ini harus ditempelin ke barcode-nya, baru kita bisa masuk. Begitu dengan puasa, bahwa puasa ini undangan khusus bagi orang-orang yang beriman. Kalau adik-adik percaya kepada Allah, maka adik-adik berhak mendapat undangan puasa ini. Percaya bahwa kita ini punya ruh dan suatu saat akan diambil ruhnya dengan mati, kemudian ruhnya dibangkitkan kembali untuk diminta pertanggungjawaban, kita berhak mendapat undangan ini, undangan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, tidak ada undangan Allah. Kutiba alaikumusiyam, kutiba, diwajibkan kepadamu berpuasa. Ada mahasiswa saya dulu yang baru belajar bahasa, Pak, kan di Quran itu tidak ada perintah untuk melaksanakan puasa. Kata saya, kenapa? Dari mana ngambil kesimpulan bahwa puasa tidak diwajibkan? Kata dia, Pak, coba lihat kalimatnya kutiba. Kutiba itu bahasa Arab ya, dari kataba. Kataba itu artinya menulis. Kalau kutiba dituliskan. Bahasanya kan Pak dituliskan. Ingat, ini permainan bahasa ya. Jadi kalau dalam ini namanya ilmu usul fikih.
ilmu dasar-dasar fikih. Dalam fikih itu ada beberapa kalimat yang artinya wajib, tapi tidak dari kata wajaba. Kalimat asli wajib itu dari wajaba ya, wajib. Tapi ada 4 bahasa yang artinya wajib. Satu wajaba tadi ya. Yang kedua farodo. Farodo diwajibkan. Kemudian amarallahu, Allah memerintahkan. Setiap perintah itu namanya wajib. Yang keempat kutiba. Kutiba itu diwajibkan. Jadi ada 4 bahasa yang artinya wajib. Di antaranya kutiba. Jadi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Contoh kalimat lain, kutiba alaikumul kisos, diwajibkan kepadamu melaksanakan kisos. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepadamu untuk berjihad. Qital itu berperang, tapi tujuannya berjihad. Ada satu kisah zaman Rasul waktu masih zaman periode Mekah ya, peperangan dengan melawan kafir Quraisy. Kata Nabi, siapa yang mau berjihad di jalan Allah ini saatnya. Ada satu pemuda usianya 17 tahun, seperti adik-adik lah usia sekarang 17 tahunan. Dia orangnya miskin, buruk rupa, ya biasalah kita standar gitu. Tapi miskin. Sudah niat ingin nikah tapi tidak punya calon. Maka kata Nabi, siapa yang ingin berjihad di jalan Allah, jaminnya surga, dia berhak mendapatkan bidadari. Maka sebagai pemuda, dia punya darah muda. Ya Rasulullah, saya minta izin. Ya mau apa? Saya ingin berjihad, tapi sebelumnya saya ingin lihat bidadari dulu. Saya ingin mimpi ketemu bidadari dulu. Bisa nggak? Kata dia. Kata Rasul, bisa. So kamu sholat, nanti kamu mimpi. Akhirnya dia sholat, malamnya mimpi. Di alam mimpinya, dia dibawa ke surga oleh malaikat. Itu hadis sahih ya, nanti kalian boleh lihat, di itu banyak tayangannya. Ketika di surga, dia dibawa ke satu surga. Ketika udah nyampe di gerbangnya lah, banyak perempuan cantik, bidadari ya. Kemudian dia tanya, kalau nggak salah Humairo nama bidadarinya. Maaf, saya mau tanya, ada Humairo nggak? Kata si pemuda tadi. Oh, Humairo, oh itu mah ini ratunya lah, ratu bidadari. Oh saya mah pembantunya cantik. Kalau dibandingkan gadis-gadis yang pernah dia lihat selama di dunia, kecantikannya kalah dengan bidadari yang jadi pembantunya. Di mana tuh ini Humaironya? Ya di sana Pak. Silakan terus. Dia jalan lagi, cari lagi. Ada kumpulan bidadari lagi. Dia tanya lagi. Maaf, saya mau tanya, di mana ya Humairo? Oh ya itu di sana aja. Akhirnya dia ketemu. Aduh, udah nggak sabar, saya kan ketemu. Pas dilihat teh, wow cantiknya gitu ya bidadari. Saking cantiknya sampai dia, ini Humairo teh gitu ya kalau bahasa kita mah. Oh alhamdulillah, ternyata benar-benar ya janji Rasul itu. Saya ingin mati sekarang ya tadi ya. Saya ingin perang sekarang. Pas dia, boleh saya pegang cina? Si pemuda tadi pengen megang bidadari tersebut. Kata dia, nggak boleh. Ini kan belum sah. Kita baru tunangan. Janji itu ya. Janji ingin berperang, dia itulah tunangan dia. Pertunangan dengan bidadari karena dia janji ingin berperang di jalan Allah. Akhirnya kamu kan belum, janjinya belum berperang kan belum, jihadnya kan belum. Akhirnya, oh iya, langsung dia terbangun. Langsung besoknya setelah diumumkan Rasul, ya Rasul, saya siap berperang, saya siap jihad. Berangkat. Akhirnya dia yang paling depan. Paling depan Rasul, di belakang Rasul. Dia berlari, Allahu Akbar. Dan terakhir dia terbunuh setelah membabi buta lawan kafir Quraisy. Dia terbunuh dengan sabetan pedang di kepalanya. Allahu Akbar. Itu kisah. Baik, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepadamu kepada orang sebelum kamu. Puasa ini telah diwajibkan
sebelum kita umat Nabi Muhammad. Memangnya umat siapa yang pernah puasa kayak kita? Kata Rasul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, habus siyam indallah saumu Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Puasa yang dicintai Allah adalah puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari batal. Sehari puasa, sehari batal. Artinya dalam sebulan Nabi Daud puasa 15 hari. Dalam setahun 6 bulan. Dalam setahun 6 bulan. Berat buat kita. Siapa itu Daud? Daud itu Yahudi. Jadi Nabi yang paling dibanggakan di umat Yahudi, juga Kristiani, itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Paling dibanggakan. Selanjutnya Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Daud? Mari kita urutkan. Ini sejarahnya ya. Sejarah puasa. Nabi Adam disebut bapaknya manusia, yang tahu disebut Abul Bashar. Nabi Ibrahim disebut bapaknya tauhid atau bapaknya agama. Atau Abudin ya, bapaknya agama. Dari Nabi Ibrahim ini beliau punya istri dua, namanya Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah dia punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak. Dari Siti Hajar dia punya anak namanya Ismail. Dari Ismail inilah lahir Nabi Muhammad. Jadi keturunan Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Siti Hajar. Adapun Ishak ini, dari Ishak ini Nabi Ishak ya, Nabi Ibrahim punya anak dari Siti Sarah namanya Ishak. Dari Ishak ini lahir Nabi Yakub. Yakub itu punya dua nama. Jadi ada nama panggilan lah. Satu Yakub, dua Israel. Makanya anak cucu Nabi Yakub disebut Bani Israel. Itu sejarah Bani Israel. Jadi sejarah Bani Israel itu dari Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Dari Yakub inilah lahir nanti Nabi Yusuf. Nabi yang paling ganteng sedunia teh ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam punya adik. Dia kan punya keluarga 11 ya. Dari 11 tersebut ada namanya Yahuda. Yahuda inilah punya anak keturunan namanya Yahudi. Jadi Yahudi itu adalah sebuah anak cucu dari Yahuda. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa setiap Yahudi pasti Bani Israel, tapi tidak setiap Bani Israel adalah Yahudi, karena Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub. Kalau Yahudi anak keturunan dari Yahuda. Dari Yahuda inilah nanti lahir baru Nabi Daud. Kalau di barat sana disebutnya David ya. Kalau di kita Nabi Daud. Dari Daud inilah Nabi yang paling terkenal. Kenapa menjadi istimewa puasa Nabi Daud? Kita bandingkan dengan puasa yang lain ya. Seperti puasa Siti Maryam. Siti Maryam itu putra dari Imron. Imron ini nikah sama Hannah. Jadi istri Imron itu namanya Hannah. Dia selama menikah tidak punya anak. Kemudian dia nadar, ya Allah, aku bernadar jika aku punya anak, aku akan berpuasa. Setelah itu punya anak, maka namanya Siti Maryam. Siti Maryam pun ternyata kan tidak nikah, kemudian hamil ya. Karena mukjizat dari Allah diberikan, kemudian melahirkan tanpa ada suami gitu ya. Kemudian karena malu dia lari nyumput gitu ya. Kemudian berjanji nazar lagi nih. Nazar, ya Allah, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ya Allah, aku bernadar ingin saum dan aku tidak akan berbicara dengan manusia. Jadi puasanya Siti Maryam ini lebih berat. Dia puasa paginya, malamnya, siangnya juga tidak bicara, siang malam tidak bicara dengan manusia. Berat sekali. Jadi kalau banding-banding, enakan mana puasa umat Nabi Muhammad sama umat sebelumnya? Masih enakan kita. Kita dalam setahun hanya sebulan.
30 hari, kadang 29 hari. Umat sebelum Nabi Muhammad dalam setahun 6 bulan puasanya. Siti Maryam plus tidak bicara. Kalau lihat sisi sejarah, kita ini lebih ringan. Tapi pahalanya berlipat-lipat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat awalnya. Dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183 ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Amanu dari kata amanah artinya iman, dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Artinya seseorang tidak akan menjadi takwa kalau tidak dimulai dengan iman. Contoh gini, apa sih hubungannya iman dengan takwa? Iman, takwa. Kalau saya ibaratkan dengan adik-adik kan ke sekolah pakai motor ya. Seandainya dari Polres Cianjur mengumumkan bahwa hari ini akan ada razia motor, mungkin dan pasti nanti akan terbagi dua. Yang percaya bahwa hari ini akan ada razia motor akan mempersiapkan diri, satu, bawa SIM, STNK, bawa helm, perlengkapan motor disiapin. Yang tidak percaya, cuek. Percaya kemudian Anda mempersiapkan SIM, STNK, hati-hati di jalan, lampu sen dicoba nyala, itulah percayanya akan berita bahwa akan ada razia, itulah iman. Kemudian mempersiapkan SIM, STNK, lampu dan sebagainya, itulah yang disebut takwa. Baik, kesimpulannya, orang yang percaya bahwa puasa itu wajib, maka itulah orang yang beriman. Dan orang yang selanjutnya melaksanakan puasa mulai dari niat, kemudian menahan lapar, haus, dan hal yang dapat membatalkan puasa sampai maghrib, itulah sebut orang yang takwa. Demikianlah bahasan kita tentang sejarah puasa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Kiai Haji Dadang Darmawan MAG yang telah menyampaikan kajian materinya mengenai pembinaan iman dan takwa melalui sejarah puasa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMA Negeri 1